Jadi dulu tuh aku sendiri kenapa kerja itu karena untuk menghindari lingkunganku yang terlalu gelap. Dulu aku pernah, ya namanya masih muda juga kan Om, Iya. ke diskotik, terus ketemu wanita, Heeh. papal-papal-plak, ternyata dia punya suami Om. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yaitu Man Ambos. Selamat pagi. Atau mungkin juga dikenal juga dengan Mas Ambon. Mas Ambon, Mas Ambon, tapi kalau umpama di Malang karena dibalik-balik jadinya Manambos. Man Ambos. Betul. Gitu. Lebih agak keren dikit, Iya. padahal ya sama aja Om. Nah, tapi sebenarnya nama aslinya siapa sih, Bon? Nama aslinya Idham Halid Rahantan. Siapa? Idham Halid Rahantan. Ya udah dipanggil Ambon aja ya. Karena namanya kayak aslinya memang susah banget nih. Waduh. Oke, ini kita terus terang ya, kalau saya sih sama kamu kan baru kenal beberapa bulan ini. Betul, ya, belum Om, kenal betul, lama. betul. Terus aku juga belum tahu kamu aslinya gimana, dulunya kayak gimana, saya sih nggak pernah tahu nih. Cuman saya sih denger-denger nih, makanya saya tertarik buat ngajakin kamu podcast ini. Dengar-dengar itu kamu itu di Malang itu nabinya, nabinya anak-anak barista Malang loh ya. Kok bisa itu loh? Kalau Nabi gak Om, paling ya yang dituakan mungkin. Oh, Yesusnya. Yesusnya anak-anak Malang. Walah. Kenapa kok bisa kok banyak yang bilang, wah Ambon ini nabi, dianggap nabi, masanya banyak gimana? Karena itu yang pertama, aku udah memilih hidupku tuh aku habiskan di industri ini. F&B khususnya kopi-kopian ini Om. Oke. Gitu. Yang mana dulu aku sempat pernah punya coffee shop itu di 2016. 2016 ketika aku punya coffee shop, nah itu di Malang tuh masih baru bibit tuh, baru dikit yang coffee shop. Itu dulu tuh mesin masih bisa dihitung. Nah kebetulan coffee shopku ada mesinnya, terus banyak teman-teman yang penasaran terus ke tempatku. Oh, karena pengen main mesin. Iya nomor satu itu. Nah terus dulu pada waktu itu Tahun berapa? 2016 Om. 2016 masa ke kafe orang pengen main mesin, kayaknya kan mesin udah banyak di tahun 2016. Udah banyak, tapi mungkin Om bisa survei di Malang itu yang sangat open bar dan friendly, itu coffee shop Om. Yang apa, open BO? Open bar. Oh, open bar. Open bar itu jam operasional beda. Oh, open bar ya? Open bar. Yang mana tuh lebih ke anak mudanya Om gitu. Oh, gitu. Nah dulu kan banyak yang aktif itu orang tuanya kayak Mas Iwan, kayak gitu, Cak John. Oh, Mas Iwan itu orang tua? Orang tua dong. Cak John juga orang tua? Orang tua. Oh, jadi Mas Iwan itu kamu anggap udah tua gitu? Nah, pada waktu itu anak-anak anggapnya udah tua. Masih muda loh mereka itu. Kamu anggap tua-tuain. Oh. Jadi yang muda itu sering datang, terus mungkin dapat kabar kalau aku orangnya pun gampang akrab. Gampangan? Iya, gampangan lebih, tepatnya gampangan. Mauan juga. Mauan. Yang penting sama-sama oke. Oh gitu ya. Terus? Jadi pada waktu itu anak-anak mungkin datang ngobrol sama aku, sering ngobrol. Terus pas di coffee shopku itu dulu pada waktu 2016 itu Amsterdam itu masih di Singosari. Jadi dulu tuh aku yang jual kopi 10 ribuan Om. Oh. Amsterdam tapi kan juga udah jual 10.000 kan waktu itu. Ya tapi di Singosari itu lebih fokus ke roasterinya kan Om dulu itu Pasifannya. Kadang kita beli kopi, beli beersnya, Pasifa kasih gratis kopi kayak gitu. Oh gitu. Jadi pada waktu itu aku buat movement kopi pagi 10 ribu. Nah terus orang semua penasaran terus sana. Nah baru itulah aku kenal sama banyak orang. Terus aku tahu dan aku pernah ngalami karena aku pendatang. Jadi aku tahu rasanya itu gak punya teman. Rasanya disendiriin. Jadi ketika teman-teman yang baru terjun di dunia ini, bukan mereka yang datang, aku yang datang. Oh, kamu yang nyamperin mereka. Aku yang nyamperin. Makanya itu aku bisa kenal orang banyak gara-gara itu Om. Terus kamu jual kopi 10.000 itu yang kamu pakai kopi apa? Dulu ini Peringgitan malah aku pakai Om. Grade berapa jualnya 10.000 Aku itu? pernah jual Black Horse-nya yang andalannya yang mungkin sempat itu kalau nggak salah itu Om ya. Yang Arif Blend bawa kalau nggak salah nih pada waktu itu Black Horse itu Arif Blend bawa terus juara 1 regional timur tuh. Oh, pakai Peringgitan itu.
Oh, jadi yang kamu jual 10.000 itu bukan kopi yang Enggak. murahan, Enggak. kopi yang bagus. Betul, karena emang kopi pagi itu untuk ngajarin orang untuk aktivitas kopi pagi sama menikmati kopi di pagi hari. Kopi yang emang kualitasnya bagus. Bukan kamu pakai kopi robusta grade sekian Enggak. gitu, enggak ya? Enggak. Kopi bagus juga Ya, ya? kalau itu marketingnya jelek om. Oh, iya. Karena fresh impression itu sangat dibutuhkan. Tapi kan nggak banyak orang ngerti kopi-kopi kayak gitu loh. Iya, tapi dulu kan udah bisa kita bedain lah om ya. Yang mana tuh yang grade-nya kurang sip, yang mana yang grade-nya kurang oke. Karena beberapa zaman sekarang mungkin ada yang mana kopi pagi itu dia kasih grade C, ketika kopi pagi selesai nanti dia ganti ke grade B atau A. Nah, pada waktu itu semuanya tuh BA. Oh. Gitu. Nah, kebetulan pun produksi sendiri pada waktu itu kan om. Tapi kamu profitmu kan jadi lebih dikit. Gak apa-apa om. Oh, nggak apa-apa. Gak masalah. Aku dulu sempat pernah buat itu di tempatku free day coffee. Jadi aku cuma jualan kopi pure selama 1 hari itu. Buka pagi, tutup sore. Jualan kopi doang? Kopi doang. Yang orang nggak bisa kopi ya udah gak usah. Bisa laku berapa cup? Dulu itu aku jualnya kan 15 ribuan ya om. Itu hampir 1,8 pernah. 1,5. Wih, Segitu aja sih. berarti lebih dari 100 cup Lebih. sehari, cuman kopi doang. Kopi doang. Wah, gila. Makanya itu tempat aku tuh terkenal untuk movement kopi tadi, makanya banyak anak kopi kenal aku tuh gitu. Oke, nah ini sebelum kita lebih lanjut bahas tentang sepak terjangmu di dunia kopi ini ya. Ya om. Saya nih mau tahu background kamu dulu nih. Oke. Nah, kalau lihat dari julukanmu, ya kan, namanya Mas Ambon, Iya. ya kan. Ini bukan rasis loh, tapi memang Ambon. Iya, Ya, berarti betul. kan memang Ambon dong. Betul. Nah, terus kan berarti kamu pendatang juga Pendatang. di sini. Awalnya itu kamu di Malang itu, masuk di Malang itu kapan? Itu pas kuliah om. Kuliah kamu di Malang? Kuliah di Malang. Oh. Dulu pertama aku merantau 2004 itu di Jombang tapi om. Oh, 2004 di Jombang Di dulu. Jombang dulu. Oh, kamu pernah jadi anak Jombang. Iya, dan santri aku om. Oh, kamu santri, ikut Santri. pondok? Iya. Wih, pondok apa dulu? Dulu Darul Ulum namanya. Wih, Darul Ulum. Darul Ulum. Gila, dia anak Darul Ulum loh. Santri. Lulus di situ. Lulus om. Lulus SMA terus dan Jombang mesti sering main ke Malang. Habis itu, oh ya udah kuliah di Kenapa Malang. nggak main ke Kediri, Jombang? Kediri gak ada tempat dugem om. Ngawur, di Kediri ada Skydish. Waduh sekadis toh. Tahun berapa? 2004. 2004. 2004 ada karaoke Ya, dulu. kan banyak karaoke om. Mesti itu ke Surabaya kalau enggak Ke Malang. Malang, Kediri nggak mau ya Nggak. dulu. Anjing lu emang ngaco. Oke, terus sering main ke Malang. Sering main ke Malang terus pas ya udah pas lulus langsung kuliah di Malang. Nah, kuliah 2007 sampai sekarang ini itu. Terus lulus? Nggak lulus om. Nggak lulus? Nggak lulus. Oke, terus Aku lepas karena kan kita di kadang mengalami fase kehidupan kan om. Yang mana kita harus memilih tuh. Kamu milih hidup atau pendidikan. Aku pada waktu itu posisi itu. oke. Jadi ya udahlah pendidikan aku biarin, yang penting aku hidup. Oke, Terus ya udah kuliahnya aku lepasin. terus kamu pindah ke Malang. Enggak udah di Malang tuh Oh, kan. udah di Om. Malang. Ya, aku kuliah di Malang. Heeh. Terus aku lepasin kuliah itu karena udah mulai kerja juga sama ya itu tadi kerja biar kita bisa dapat uang. Kerja gitu apa ya. dulu? Dulu aku kerja itu pertama warnet. Di Warnet. Operator warnet, tapi aku masih mahasiswa tuh Om. Habis operator warnet itu aku baru barista tuh, tapi di coffee corner dulu kan Om. Sebelum di Coffee Corner, soalnya saya gini loh, dengar-dengar terus terang nih Mon ya. Ya. Katanya dulu sempat ngilang, kabur ke Jogja, kabur iya. kemana. Karena kamu pernah banyak melakukan tindak kriminal bukan, ya? Iya sekali itu memang betul sih Om. Itu coba dong ceritain. Itu dulu gelapnya masa lalumu itu dulu gimana? Waduh, jadi dulu tuh aku sendiri kenapa kerja itu karena untuk menghindari lingkunganku yang terlalu gelap. Gitu. Iya, dulu segelap apa sih lingkunganmu dulu? Dulu gelap ini kalau jelek-jelekan ini anggapnya buka aib, oke, no problem. Dulu aku pernah ya namanya masih muda juga kan Om. Iya. Ke diskotik, terus ketemu wanita, Heeh. paplak, ternyata dia punya suami Om, aku gak tahu. Oke. Itu tuh satu gitu. Oh, Itu habis itu sama istri orang nih. iya secara langsung.
Terus suaminya tahu om. Ketahuan. Ya, tapi nggak tahu aku nih siapa. Oke. Cuma dari handphone doang. Oh, Langsung kabur aku. kabur. Solo. Jadi ketika kemarin kita di Solo tuh kayak aku mengembalikan ingatanku yang dulu om. Berapa lama kabur di Solo? Di Solo nggak sampai sebulan aku om pas itu. Oh, nggak sampai sebulan ya, kabur. Itu kabur Solo. Habis itu pernah ada kasus yang ini yang lumayan mengerikan sih. Dulu tuh aku juga pemakai om. Narkoba. Ya, Pakai apa dulu? daun. Oh, pakai daun. Daun. Habis itu lagi pakai sama 2009 pakai, ceritanya lucu juga sebenarnya sih. Ke tempat teman kontrakan, make sama anak kontrakan mereka, biasanya kan ambil minum kan enak biasanya kan. Iya. Oh minuman habis ya udah aku sebagai pendatang aku keluar tuh beli minum. Pas balik temanku udah di mobil patroli semua. Untuk kamu keluar beli minuman waktu itu? Wih, kalau enggak kamu ikut ke Ciduk dong? Betul. Terus dari situ kabur juga kamu? Kabur Solo. Wah. Pada malam itu juga aku kabur Solo. Gitu. Padahal cuma daun ya? Ya. Ya, nggak tahu sih. Kalau daun itu ada yang anggap itu narkoba, ada yang enggak. Iya. Cuman kan problemnya kan memang itu kalau di Indonesia dimasukkan ya narkoba, ya kan? Ini baru pertama aku bilangin begini nih. Jadi pada malam itu dini hari. Oh, tapi kan kamu pemakai ya? Tapi kamu jualan nggak? Enggak. Nggak ya? Jadi kamu bukan pengedar ya? Ya. Jadi pas itu langsung malam itu semua di mobil patroli langsung kabur aku. Pada malam itu juga sama temanku berdua aku. Oh. Langsung kabur Solo. Pada malam itu Kenapa juga. kaburnya selalu ke Solo? Karena pertama kali pas kabur itu di sana mesti enak-enak ya udah. Enak-enak itu gimana ya? Maksudnya Lu kabur nggak sembunyi tapi enak-enak gimana sih? maksudnya tempatnya kan enak juga kan 11-12 sama Malang itu. Oh kan. iya, Gitu. suasananya. Betul, itu terus pernah juga aku, kebanyakan aku. Pernah juga ini yang mungkin banyak orang anak-anak Malang mungkin tahu karena di 1-2 podcast aku pernah cerita yang mana dulu aku tuh bandar judi om. Oh, bandar judi. Judi apa? Bola. Kan zaman dulu kan mainnya SMS kan om. Banyak kalau itu ya. Belum internet kayak sekarang kan, SMS. Pertama dari pemain terus tawari jadi bandar. Ketika jadi bandar udah punya banyak kepala. Ya Banyak beberapa player, ya. kepala ini kabur om. Oh, playernya kabur. Lu, ke kamu dong jadinya bosnya. Oh. Pas aku terus diteror sama yang bandar utamanya. gedenya. Terus aku bisa ngapain ya udah aku kabur. Kabur lagi. Kabur. Wah, kalau kabur itu sih Jogja Solo. Itu lama aku om. Terus balik Malang. Balik Malang itu aku di kosan, pindah kosan kan om. Itu aku nggak pernah keluar sama sekali. Aku keluar cuma 1 kali dini hari beli makan udah. Karena teror itu yang aku takut. Iya, kalau soal bandar bola, bandar judi itu memang teman saya juga banyak yang kayak gitu. Playernya kabur, udah dia yang nanggung akhirnya. Itu merasakan itu. Nah, tapi Itu sebelum jadi barista. sebelum. Sebelum jadi barista ya. Nah, terus kan lingkunganku ini terlalu gelap semua, Om. Jadi aku pikir aku udah sampai capek gitu loh. Nah, gelap sampai capek, terus ya udah mau cari kesibukan yang di luar yang mana kerja. Nah, kerja pada waktu itu tuh ada iklannya rekrutmen di Coffee Corner pada waktu itu di Facebook sama Twitter. Ya udah aku daftar. Tahun berapa itu ya Coffee Corner ya? Aku daftar 2012, Om. Oh, 2012. Iya. Oh, iya. Kalau Coffee Corner Malang 2009. 2009 ya. Kamu ikut yang di 2012. 2012. Kenapa kok ngelamarnya di coffee shop? Karena dulu yang pertama tuh menurut Emang ada pengalaman sebelumnya? belas Om. Nggak ada ya sama sekali ya? Aku seneng ngopi giras kan Om pertama tuh. Ngopi giras. Terus kalau nongkrong mesti lihat barista. Pokoknya orang yang buat minuman tuh, wih keren ya. Keren ya. Keren. Nah pada waktu itu ada lowongan terus aku daftar. Gitu. Nah di Coffee Corner pun ketika udah daftar, pertama tuh belum mikir dunia kopi Om, cuma tempat pelarian aja. Pokoknya kerja, ada kesibukan gitu. Nah ketika kerja itu aku jarang banget tidur di kosan Om. Tidur di Coffee Corner. Oh, tidur di kedai? Iya. Karena aku takut kalau balik nanti aku kembali lagi. Oh, sampai segitunya ya? Iya, karena lingkungan kan Om. Emang lingkungan ngaruh sekali. Ngaruh sekali. Iya. Saya sih juga saya pun juga termasuk orang yang gampang pengaruh sama lingkungan. Jadi kalau lingkungannya jelek atau apa, ya ikutan misalnya. Dulu saya juga pernah, ya waktu kuliah lah, lebih lama dari kamu, tahun 98. Narkoba juga, sama narkoba juga. Cuman itu cuma 2 tahun sih waktu itu. Oh, itu sampai kamu tuh takut buat
balik ke kosan, ketemu teman-teman. Iya, karena terornya tuh udah bunuh bla 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 gitu kan Om pasti. Oke, sampai akhirnya berapa lama tuh bisa lepas dari 2 teror? bulan, terus pengakuan dosa sama kakak, terus dikasih uang sama kakak, terus aku tebus. Ya kok enak dikasih duit habis pengakuan dosa karena buat bayar utang ya. Iya buat bayar utang tadi itu karena aku bilang aku habis gini semua aku ceritain tuh. Terus mungkin karena mungkin keluarga juga terus kakak kasih uang. Sampai berapa banyak sih utangnya dulu? Dulu yang tuh harus dibayar. 60 tapi udah aku kasih 20, tinggal 40. 60. Iya Om. Udah kamu bayar cicil sampai 20. Terus tinggal 40 terus pengakuan dosa. Oke, jadi 40 juta sisanya di cover sama kakakmu. Iya. Kamu udah balikin belum ke kakakmu? Belum. Tapi udah nggak ditagih lah ya sama saudara sendiri. Ya paling kan nanti kalau anaknya besar kita yang melihat juga bisa gitu kalau di keluarga kusuk. Ya pasti kalau sama saudara sendiri ya enggak. Iya, gitu. Terakhir itu makanya pas yang terakhir ya judi itu sebenarnya kan Om aku. Yang gede di judi itu ya. Ya, itu jadi timbal balik sing makanya aku ke dunia. Mungkin sekarang aku merasa dunia putih. Tapi iya. Ini dunia gelap juga dong kopi ya kan? Oh ya. Kopi kan hitam. Gelap yang positif. Jadi yang mana itu mungkin belajar banyak aku Om. Jadi sampai sekarang pun ketika ada hal apapun yang datang ke aku tuh selalu aku terima, mau hal baik hal jahat. Mesti aku kadang bilang ke teman-teman tuh yang pahit ditelan, yang manis dibagi. Wes gila, yang pahit ditelan, yang manis dibagi. Yang manis dibagi ya. Oke. Jadi kamu kalau ada kenalan yang manis-manis dibagi ke saya boleh? Boleh Om. Nah itu mungkin pengalaman itu yang mungkin banyak orang kalau ngobrol sama aku tuh bisa nyambungnya mungkin Om ya. Karena aku pernah mengalami hal sing karena biasa anak muda tuh kan butuh yang mentor gitu-gitu kan Om. Iya, yang pengalaman-pengalaman jelek dibagikan juga supaya nggak ikut ngalamin. Ya. Nah sampai akhirnya kamu memutuskan buat lanjut di kopi. Itu gimana akhirnya dari Coffee Corner itu? Coffee Corner, pas Coffee Corner keluar ada teman keluarganya dia tuh mau buka cafe di hotel. Terus nawari aku sebagai develop tipis-tipis gitu lah Om ya. Jadi konsultan. Dikit, tapi belum konsultan banget, cuma disuruh buat berapa menu, ntar lihat anak-anak yang kerja. Karena aku merasa aku udah punya sedikit pengalaman, jadi aku bisa. Nah ketika pas kerja di situ kok gaji beda banget. Nah di situ baru aku mulai mikir tuh. Gajinya kok lumayan. Iya Om, aku itu baru 2013, berarti apa tuh di Coffee Corner gajinya kecil Mas ya? Iya memang. Ya kan aku nonton podcast yang Om sama Vicky itu hampir sama Om, aku 300 sampai 250 Om. Oh kamu lebih kecil daripada Vicky? Ya, 300-an lah Om, hitungan. Tapi kan aku part time. Iya. Oh part time. Om. Itu jadi dulu ya gajinya 300-an. Jadi kamu di Coffee Corner itu part time di sana dapat gaji 300 sama numpang tidur. Iya. Bonus, aku hitungnya bonus. Kan sama belajar juga. Iya. Belajar apa tuh dulu di Coffee Corner akhirnya? Yang pertama tuh paling sosialisasi, itu lebih banyak sekali belajar sosialisasi. Sosialisasinya ya? Iya, sosialisasi karena anak-anak kerjanya itu pun sosialisasi bagus. Itu sih. Lebih ke sosialisasi sama ya pengetahuan tentang kopi. Karena dulu ada Mas Iwan sama Cak John itu. Terus sampai akhirnya kamu lanjut di kopi terus sampai terakhir baru hari ini tadi saya dengar ya. Sampai kamu dapat predikat barista kesayangan Malang. Wih, itu yang ngasih predikat itu siapa tuh? Anak-anak semua. Jadi bukan aku yang biasanya kan kalau dulu umat-umatmu ini ya? Bukan umat. Kawan-kawan. Jadi kan dulu tuh kan mesti kalau misal kita ada event atau apa, mesti ada yang di bawahnya gitu kan Om. Di bawah atas nama siapa. Mungkin kalau sekarang kan atas nama Brooklyn aku kan gitu. Nah dulu tuh aku kan barista indie, aku bilang aku barista free. Jadi, freelance ya? Iya, karena aku nggak pernah ikut orang dulu Om. Iya. Sendiri, terus anak-anak tuh bingung tulis apa. Terus ditulis barista kesayangan. Woi, barista itu, kesayangan. Jadi setiap aku take over ditulis terus sudah barista kesayangan. Gitu. Oke, padahal ya biasanya itu kayak orang disebut mungkin kalau kayak Vicky bapaknya sales mesin kopi Tovin ya karena dia ada prestasi yang kayak gitu penjualan
Nah, terus mungkin kalau barista-barista champion yang lain itu kan biasanya, wah ini eh, bapaknya Brewers atau apa kayak itu karena mereka ada prestasi pernah champion. Kamu ikut lomba aja nggak pernah ya? Ikut tahu gak pernah lolos om. Yang nasional emang kamu pernah Nggak daftar? Nggak pernah kan? Yang lokal-lokal. Aero ikut tapi 2 kali aku ikut itu om. Yang om yang rap di kapal selam. Oh, Surabaya. Aeropress. Aeropress. Aeropress itu kamu ikut itu. Ikut Ya, itu, ya nggak masuk hitungan lah gitu. Cek cupu. Tapi kamu bisa mengambil hati barista-barista di Malang ini. Nah itu yang mesti aku bilang ke orang kalau ngobrol sama anak sih, Iya. juara itu gak terlalu perlu sih. Yang penting kembali ke kamunya pribadi. Kamu, iya kan gitu. Misal kayak kita anggap aja Indonesian Idol gitu lah om ya. Ajang apapun, selama dia juara tapi dia attitude nol, Betul. sama aja. Buat apa? Iya. Jadi kurang lebih yang aku lihat ya mirip sama ceritanya Vicky. Vicky juga kompetisi nasional dia nggak pernah sampai tembus final atau apa. Oh, final pernah, tapi nggak pernah juara satu dia di nasional dia nggak pernah. Tapi apa yang dia lakuin itu menginspirasi banyak orang. Mulai dari kontennya dia, mulai dari ya apa yang di sharing sama dia itu dia banyak inspirasi buat orang lain. Walaupun dia nggak perlu harus jadi juara nasional gitu. Karena kalau aku pribadi emang incarnya bukan juara-juara tuh sih om. Ikut lomba karena pengen penasaran aja gitu. Jadi aku ke orang itu lebih ke personal. Jadi memang kekuatan aku tuh di personal sih om. Jadi dulu ketika memutuskan mau mendedikasikan dirimu di industri kopi ini, yang pengen kamu kejar apa? Yang aku pengen kerja yang pertama tuh kalau dulu itu aku pengen ya semua guyup itu. Semua guyup. Satu Malang guyup. Mau guyup. Emang bisa. Nah makanya aku di Malang buat ada namanya 2 movement lah. Aku gak mau bilang itu organisasi atau apa, aku 2 movement. Yang pertama taman bermain namanya, yang kedua tuh microvan. Nah taman bermain ini tuh dia lebih ke sosial om. Jadi dulu aku 1 bulan 2 kali. Nah sekarang mungkin anak-anak, tapi gak tahu juga yang kayak di anak Kediri sekarang buat itu om. Selebrasi itu. Nah itu pasti dia lihat taman bermain om. Oh, itu. Ya om bisa cek itu. Iya, iya. Karena dulu aku di Malang buat movement itu untuk mengguyupkan anak-anak Malang sendiri. Gitu. Jadi itu yang mana sebulan 2 kali aku buat lomba. Om. Dan sosial, semua kepengurusan tuh gak ada aku bayar, juri yang aku ajak gak aku bayar, Iya, iya, iya. sponsor semua aku minta gak pernah aku bayar. Gitu. Nah aku cuma buat wadah yang mana tuh semua bisa saling kenal, Bisa ngumpul. bisa ngumpul sama aku karena aku merasa Malang itu sangat aku utang budi banyak sama Malang. Jadi itu maksudku dedikasiku untuk kota Malang om. Taman bermain itu. Gitu sih. Jadi beruntung banget ya kota Malang ini punya Manambos. Enggak juga. Karena aku banyak gelap di Malang jadi harus ngasih sesuatu. Oh gitu ya. Buat ini ya menebus dosa. Iya. Enggak, tapi gara-gara kan aku mikir gara-gara kopi itu sendiri memang secara tidak langsung kan om. Yang kalau aku nggak ketemu kopi mungkin udah kiri banget udah aku. Wih, udah beda ya jalannya. Iya om, nah, itu yang mungkin berarti aku harus ketika dia udah ngasih aku kesempatan berarti aku harus kasih sesuatu buat dia. Gila, Ya itu gila, makanya secara tidak langsung emang aku mengabdi sama kopi om. Sampai saat ini kalau orang bilang aku kalau perhitungan mungkin udah kaya paling aku om. Karena setiap anak-anak buat movement apapun, pengen belajar apapun, sini semua maju. Aku kasih. Kamu ilmu apa, aku kasih semua. Gak pernah aku usah bayar. Kamu beli aku alkohol aja. Mabok lagi. Karena dulu itu kan di Malang itu pernah musim take over om ya, 2018 tuh. Iya. Aku take over tuh 1 tahun gak pernah aku minta uang, siapapun. Take over bar itu? Take over bar. Oh, nggak pernah dibayar? Aku gak mau. Wih, gila. Karena dulu aku take overku itu yang pertama karena aku udah bukan barista yang standby ya om. Iya. Jadi ini tempatku untuk bermain-bermain lagi, ketemu teman-teman. Jadi ketika ada tawaran take over, gas. Berapa mas? Gak usah kamu beli aku alkohol, kasih aku makan rokok, udah. Gitu. Karena menurut aku niat itu bantu kamu temanku. Ya karena teman sendiri ya, teman sendiri yang Kalau minta, kamu ngasih uang berarti kamu kasih harga ke aku gak mau dihargai. Iya. Kecuali kalau kamu di hire yang nggak kenal, Nah itu secara profesional. Secara semenjak 2019 itu Om baru aku kasih rate. Oh gitu. Karena secara tidak langsung aku pun sadar beberapa orang kan memanfaatkan
apa yang aku punya juga. Jadi ya udah kita win-win solution. Gitu. Hanya aku kebanyakan kenal orang gitu loh, Om. Kadang ribet juga. Jadi dulu yang kamu bentuk komunitasnya ini taman bermain itu. Taman bermain, Om. Karena dulu saya juga pernah dengar di Malang itu ada komunitas yang namanya Malang Barista Double Group Head. Oh, MDGH, Malang Double Group Head. Oh, Malang Double Group Head Malang ya. Double Group Oh, Head. Itu masih ada nggak sih sekarang? Udah bubar lama. Udah bubar ya? Bubar lama. Itu ketika dengar itu ada komunitas itu sedih loh saya. Kenapa, Om? Berarti yang grup head-nya 3 nggak boleh ikut. Kan Malang Double Group Head. Apalagi yang satu ya, Om. Nah, yang satu, yang grup head-nya 3 itu nggak boleh ikut loh berarti. Satu udah pasti nggak boleh, 3 juga nggak boleh ikut, cuma boleh 2 grup head. Berarti bergengsi yang boleh ikut sama berarti yang bergengsi. Iya, aja, Om. eksklusif banget ya Eksklusif, berarti Om. ya. Tapi kalau taman bermain nggak eksklusif ya. Nggak eksklusif, Nggak ya. merakyat, Om. Semua bisa masuk ya. Semua bisa masuk. Dan mesti aku tuh daftar cuma 15 sampai 18 ribu aja, Om. Oh, buat member. Bukan buat member, buat uangnya ini aku olah untuk mau beli binsa, beli alat. Oh. Nanti kamu ambil lagi sama kamu. Oh gitu. Ya, Oh, jadi- ada iurannya. Ada pakai iuran gitu semua peserta. Ini kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman Kediri selebrasi itu, mereka belum berani bikin iuran gitu, belum berani. Walaupun cuma sebulan 10.000, mereka masih ntar dipikir lagi deh gitu. Ya mereka juga mungkin karena mungkin belum experience kayak gitu ya, mungkin takut ntar kalau ada duitnya nyimpennya gimana. Yang susah mungkin manpowernya, orang yang mau berkorban, Om. Aku pribadi kalau perhitungan dan umurku pada waktu itu, kebutuhan pada waktu itu, ngapain aku belain yang nggak ada uang gini. Tapi aku mikirnya aku mau bangun ini untuk nanti, karena aku kedepannya di kopi juga, aku harus bangunnya dari bawah. Kalau ini subur aku kerasa, kalian semua juga kerasa. Wih, gitu ya memang sih, memang benar. Jadi ketika aku jalan, kan aku punya linknya udah banyak kan, Om. Mungkin itu kekurangan teman-teman paling. Ketika mau mulai link itu sih, Om. Karena aku punya link banyak, jadi ketika aku tabrak, itu jarang banget yang nolak, Om. Iya. Karena anak-anak udah kenal, jadi anak-anak wis percaya itu sih, Om. Nah, oke, berarti kalau kita ngomongin yang sekarang kan kamu di Brooklyn nih ya. Brooklyn. Di Brooklyn kamu sebagai apa nih? Sebagai sales develop, Wih, sales develop penjualan nih. Iya. Ya. Sama artisnya Brooklyn juga kan saya sering lihat kamu nongol di story. dalam kurung BA ya. Oh, BA. Enggak, BA-an. Oh, karyawan dong. Kan sekalian, Om, daripada ambil yang lain, yang mendingan aku aja. Nah, sebelum di Brooklyn itu kamu ngapain? Di mana dulu itu? Dulu itu sebenarnya kan aku sama di sini, di grup ini. Hanya dulu aku itu di posnya, ini sekalian aku klarifikasi ke teman-teman, biar teman-teman juga tahu. Dulu aku tuh general manager, Om. General manager di? Satu grup Brooklyn, Escoffee Boss, London. Oh, kamu GM-nya. GM-nya aku. Wih, gila. Lu berarti kamu nggak cuma di es kopi bos aja, tapi juga ngurusin yang lain juga semua. Semua. Baru ganti posisi di bulan kemarin. Bulan kemarin. Oktober tuh. Wah, ini baru ganti posisi. Gila. Yang mana di konsen di Brooklyn. Terus akhirnya sekarang konsennya di Konsen Brooklyn ya, untuk ngembangin ini roasted beans Iya. ini. Gila. Nah, tapi sebelum di grup itu, Aku gak pernah ikut siapa-siapa, Om. oh ya kamu jualan sendiri Nah, gitu. aku jualan sendiri, dulu konsultan juga. Terus kalau ada ngisi-ngisi di mana-mana. Terus sebelumnya juga kayaknya saya dengar kamu jualan apa? Es kopi susu apa? Kopi sayang dulu aku namanya tuh. Bukan, apa namanya tadi? Yang kamu Keliling-keliling. keliling-keliling itu terus akhirnya buka coffee shop. Nah, itu coffee shop yang 2016 itu, Om. Apa namanya? Teleskop. Teleskop. Nah, itu Teleskop. gimana tuh ceritanya teleskop? Jadi teleskop dulu aku sama para alumni Coffee Corner ngopi di DW Coffee pada waktu itu ngopi, terus anak-anak, ayo kita buat, pada waktu itu lagi lumayan booming bagi yang tahu-tahu aja tuh catering kopi, Om, pada waktu itu kan dulu tuh catering kopi. Oh ya udah kita buat catering kopi. Jadi teleskop pertama awalnya catering kopi, Om. Catering kopi, habis itu anak-anak biar aktivasi kita harian tuh apa ya? Oh jual botolan aja. Oke, jadi aku jual kopi susu botolan tuh udah 2015, Om. Segini doang yang botol AC tuh aku jual 18.000. Laku, Om.
18.000 Iya. tahun 2015. Iya. Laku di Malang. Laku. Wah, gila. Terus. Jual itu running mau setahun, setiap event ada konser apa, open tenant aku ikut. Setiap Car Free Day aku pasti udah ikut. Terus running hampir 1 tahun, ada investor datang terus ngajak kerjasama. Gitu. Terus akhirnya buka kedai kopi. Buka kedai kopi teleskop itu. Teleskop itu. Nah, jadi emang teleskop itu emang udah aku bawa dari jalanan. Jadi kadang beberapa orang, Mas kamu keren ya buat teleskop gini. Cangkrek, kon gak ngerti aku biar siang-siang aku produksi itu di kamar kosan om. Oh, produksinya di kamar kos. Iya om. 3x3 tuh. Sambil nyimeng gitu. Waduh. Udah lewat om. Udah lewat. Oh, udah lewat. Ini beda momen ya. Terus. Produksi kamar kosan, orderan oke, kirim, antar. Dimanapun aku antar, free ongkir masa aku kasih. Gitu. Terus akhirnya buka kedai kopi. Buka kedai itu teleskop. Berapa lama? Teleskop running itu 16 sampai 18. Oh, 2 tahun. 2 tahun, tapi habis itu aku keluar om. Kenapa keluar? Konflik biasa. Konfliknya kenapa? Keuangan pasti sama partner. Oh, sama partner. Sama partner. Konflik, ya udahlah aku keluar aja lah. Dengernya nggak dibayar, bener nggak? Ya memang. Waduh kok ngerti om? Saya tunggu-tunggu kamu nggak cerita. Saya nanya, emang beneran nggak dibayar? Beneran. Sampai setahun? Gue lebih om. Aku kan in charge 2 tahun. Jadi ceritanya tuh running sama partner ini, running Nur. Running sama partner ini itu bulan pertama tuh bayaran. Kita bayar. Nah hitungannya kan sebenarnya bayarnya 2, sebagai pekerja dan sebagai owner. Iya. Nah gitu. Bayaran, terus bulan kedua bayarannya sedikit, terus aku bilang mendingan ditabung aja. 1 tahun tabung, kamu kehidupanmu cari sendiri, aku cari sendiri kehidupan kita. Jangan ambil uang yang ada di sini. Oke. Nah ini untuk pengembangan kita aja. Biar kita tahun depan mau upgrade mesin, bangunan, bla bla bla. Ketika tahun depan, aku tanya uangnya gak ada om. Uangnya gak ada. Kok bisa? Itu. Ya, tapi kata temen gue dipakai keluarganya dia. Tapi aku pribadi gak percaya. Oke. Aku gak percaya karena aku tahu kehidupan dia seperti apa. Gitu sih. Terus kan kamu juga bisa lihat sebenarnya kondisi kedai itu rugi atau enggak kan kelihatan kan sebenarnya. Bisa karena aku yang purchase, aku yang hitung om. Iya. Temanku, partnerku ini yang pembukuannya memang kayak hitungan bandara. Tapi setiap pembukuan terakhir sama belanja-belanja itu aku semua. Karena kan biasanya kalau mama owner ikut kerja, kan biasanya dapat gaji nih kayak yang kamu cerita tadi. Nah, untuk pembagian hasilnya sebagai owner itu biasanya kan dividen setahun sekali. Itu juga dari keuntungan mau diambil berapa persen yang mau dibagikan dan yang berapa persen yang mau yang di-keep. Kan biasanya kayak gitu. Itu kamu nggak dapat sama sekali. Jadi aku selama 2 tahun cuman gajian di 2 kali doang. Bulan pertama, bulan kedua. Terus berarti kamu sehari-harinya nyari duitnya di mana? Aku pasti itu jualan om, jualan powdernya orang, kopinya orang. Powdernya Om Iwan kamu jualin nggak? Om Iwan sama Cajon om. Kamu jadi ini ya? Sales bawah tanah om. Iya, reseller. Jadi aku jualin pun. Jadi makannya dari situ. Tapi teleskop masih buka? Udah tutup. Udah tutup. Jadi pas ya itu tadi karena mungkin teleskop itu bukannya sombong dan apa, tapi kenyataan seperti itu. Emang itu pun kekurangan kita sih om kalau buka usaha ya. Karena porku terlalu kuat, jadi ketika aku keluar brandnya kalau udah por sama aku. Jadi ketika kamu keluar dia bertahan berapa lama terus tutup? Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun tutup ya, karena 10 bulan. Ya, kita nggak tahu apakah itu ketika kamu nggak di sana orang-orang jadi nggak mau datang ke sana, kita nggak tahu itu. Tapi yang pasti faktanya ketika kamu keluar nggak nyampe setahun dia tutup. Gitu. Aku keluar itu bulan itu semua pegawai keluar om. Oh semua karyawan juga ikut keluar? Keluar. Kenapa? Karena kebanyakan anak di sana tuh gara-gara aku kan om. Tapi kan ketika kamu keluar kan mereka ikut keluar kan bukan kamu yang gaji, kamu nggak ngasih gaji mereka. Iya, Kenapa tapi mereka mau sukarela keluar? Gitu? Karena mereka, karena tempatku tuh kan aku membangun sistem yang sama kayak Coffee Corner om. Jadi ketika aku rekrut pegawai dari nol, kamu ajarin. Aku ajarin, aku bentuk dia. Nah karena kekuatan personalku kuat, mungkin dia pasti otomatis sudah dekat sama aku om.
Jadi dia pun cocok sama aku, dia kerja kalau ada aku. Kalau nggak ada aku dia nggak kerja, mending dia kuliah aja. Kayak gitu, Itu yang cewek-cewek begitu sama kamu? Cewek cowok, Oh cewek cowok, oh cowok juga ya? cowok juga, cowok juga. Gitu pas ya, jadi ketika pas aku keluar itu kan otomatis isu tuh banyak banget kan Om. Isu apa? Isu yang mana biasanya kadang ampun keluar itu anak-anak semua diajak ampun keluar itu banyak. Oh, bilangnya kamu yang ngajak-ngajakin ya. Gitu. Iya pasti gitulah. Nah itu pengalaman yang lumayan itu Om. Jadi otomatis itu jatuh banget aku. Ini Karena udah 2 tahun loh. karena aku milih teleskop itu untuk meninggalkan kuliahku Om. Iya, 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 iya. Gitu. Gila, Jadi yang dikorbankan ternyata sia-sia. Terus kamu sama temenmu investornya ini jadi nggak enakan dong sampai sekarang? Di awal itu aku sampai alay aku Om ya. Jadi lewat jalan teleskop itu aku gak mau lewat situ selama 1 bulan lebih Bang Om. Saking sakit hatinya? Saking takut sedihnya. Oh sedih, lebih ke sedih, Sedih, Om. kehilangan ini yang kamu bangun itu Ya ya? karena aku sudah merasa anakku kan teleskop itu. Semua aku kasih buat dia. Sampai aku tahu kadang uang ada di mana masa yang harus gaji anak-anak tapi uangnya nih gak ada Om. Ya, ya, ya. Aku kasih uang kuliahku semua tuh. Kayak gitu-gitu. Wah, gila, gila. Tapi karena aku sadar diri dan aku percaya tentang karma, jadi ya sudahlah yang buruk-buruk cepat datang biar lunas kita. Ya, gini, anggap aja mudah-mudahan itu memang buat keluarganya. Ya. Ya, Ya. kalau seumpama enggak, ya berarti dia sendiri yang nanggung. Ya, ya kalau mama buat keluarganya, anggap aja kamu bantu keluarga Ya. temen itu. Gila, jadi ini ya, banyak gelapnya ya. Banyak kok asli ya. Tapi yang bikin kamu happy di kopi ini apa? Yang happy tuh ketemu orang baru. Nah contoh misalkan aku ketemu Omil gini tuh, terus ketemu Vicky kemarin. Itu enak Om, enak. Iya, iya. Enak. Tapi aku di Solo kemarin itu secara tidak langsung itu titik terendahku sebagai anak kopi Om. Titik terendahmu jadi anak kopi ketika di Solo? Di Solo. Ngejuri di Solo kemarin. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kan latte art itu mungkin hal yang baru juga buat aku. Iya. Apalagi yang juri ya. Juri itu hal yang sangat baru buat aku. Yang mana otomatis aku harus belajar. Terus ketika pada area yang semua juri kumpul dan bla bla itu ternyata sampai aku tak pisui diriku sendiri Om. Kenapa? Jancok kan tiba goblok Om. Sumpah Om. Kayak itu gitu Om. Asli Om. Ya kan kamu memang belum tahu, Bon. Kamu kan ini kan dunia baru ngejuri ini buat kamu. Ya tapi aku berharap aku bisa lebih Om. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Main pas ada Surabaya, oke ini udah panas aku harus ikut. Oke. Kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi pengalaman belajarnya kan yang waktu di Solo itu. Ya, di Solo ya. itu. Ya nggak goblok lah. Orang kan dari belum tahu kan dapat workshop, terus kemudian kalibrasi, diajarin. Ini cara nilainya kan adaptasi dulu kan, Bon. Aku merasa terlalu lelet aku pada waktu itu. Lama. Ya judge-nya siapa waktu itu? Awalnya kan sama Kokris, terus Sama habis Chris. itu Kokris ngomong sama Vicky aja biar Vicky mungkin dia masuknya tuh lebih gampang Vicky itu. Oh, Vicky lebih gampang jelasinnya. Nah, karena aku pada waktu itu bingung, apalagi baru, kadang bingungnya tuh bahasa Jajes kan ada bahasa sendiri kan Om ya. Yang mana anak baru kadang nggak paham Om. Nah, Vicky ini kan maksudnya bawa bahasa tongkrongan. Iya, iya, betul. Nah, makanya aku cepet itu gara-gara Vicky tuh. Jadi Untung judge-mu bukan saya ya. mati aku tuh Om asli, wes gak bayang tuh aku, mati aku. Untung waktu itu saya di barista bukan di latte art. Tapi gimana setelah ngejuri Solo, Surabaya udah lebih experience dong. Ya. Terus kemarin di regional. Ya. Kalau aku pribadi lebih malas senang dan kalau ada lagi aku pasti ikut terus tuh. Karena menambah yang pertama tuh pengetahuan banyak, terus tahu akan ternyata dunia ini sangat luas. Kayak gitu. Terus mungkin kedepannya tuh aku pengen ngajak anak-anak sih Om. Karena dulu emang aku tuh udah pengen jadi juri, daftar juri gitu Om, dulu. Dan ngajak teman-teman di Malang biar nanti ketika kita pengen berkembang, yuk kita udah ada orangnya. Karena mungkin kelemahan dan kesusahan itu ketika buat event, pengen event yang proper,
tapi kita nggak punya SDM kan Om. Betul. Terus ambil SDM luar pun belum tentu budget kita tuh ada, kayak gitu. Makanya aku sendiri pengen gitu, biar nanti anak-anak buat ayo aja, gampang, kayak gitu-gitu sih Om. Iya, nanti pun juga ke depannya pun kan buat industri ini, buat ICE terutama ya, ketika bikin regional timur, kayak gini kan kita udah nambah lagi nih stok-stok juri baru gitu. Ya, Tapi nggak itu apa-apa. sangat membantu tuh sih Om. Ice League itu sangat membantu tuh. Iya. Yang mana secara langsung kita udah ada patokan juga, jadi kalau kita bagikan anak pun enak. Berarti menurutmu program yang dibikin oleh SCAI ini, ICE League ini bagus? Bagus, sukses menurut aku tuh. Sukses ya? Bagus gitu. Iya. Patut dilanjutkan itu. Patut dilanjutkan Patut ya? dilanjutkan. Karena beberapa orang tuh semenjak aku gitu itu langsung nanya dan mereka secara langsung pun ingin ikut. Nah, jeleknya mungkin ini semuanya anak Malang itu berani kandang Om. Oh gitu. Gitu. Om Jago coba wes kandang, iya. jago Di luar kandang. tuh bunyi mi Iku anak Malang ya sampe ini Om. Oh, anak Malang ya, anak Asli Malang, gitu. jago kandang ya. Asli jago kandang, wis ngomong tok gak move blas. Bener aku kalau pas ngisi-ngisi mesti tak lolono arek-arek Om. Iya, jadi ini paling nggak kan kamu bisa jadi contoh buat mereka. Nah, ketika aku itu terus teman-teman, Bon, ayo ketemu, Bon, ayo ngopi-ngopi, Bang, ayo ngopi. Nah, anak-anak Disuruh tanya, sharing, betul, dan disuruh mereka semua pengen, sharing. Om, pengen juga, pengen juga. Ya, jadi mereka pun akhirnya juga bisa ngelihat sekelas Ambon ini yang mungkin di Malang ini udah dianggap nabinya, tapi masih mau belajar lagi di Iya, luar iya. gitu. Dan Jadi aku memang cerita nggak semua terkungkung di pengalamanku Malang tuh. aja. Tak cerita semua, Cak. Aku pasti aku goblok pol aku. Tak cerita semua tuh, oh gitu Mas. Iya, enak, tapi nanti enak kamu. Enak. Walaupun memang ini ya, karena masih ICE League dan regional masih belum certified, statusnya juga volunteer, mau nggak mau ya memang harus banyak yang dikorbankan, Iya, ya kan? iya. Harus biaya sendiri kayak begitu ya. Tapi interest anak bagus, Om, di Malang. Sampai kan pernah sempat udah ngobrol sama Pak Siva juga sih, mungkin tahun depan kita di Malang pun ingin mengajukan diri Bikin sebagai Ice League. tuan rumah. Iya, ICE League Malang. Ya Iya. kan? Ya, bagusnya kan ini. Jadi memberikan kesempatan buat daerah-daerah ini yang mau mengadakan kompetisi lokal bisa minta sanction ke SCAI Iya. gitu untuk Iya, bagus itu. jadi ICE League itu. Cuman ya biayanya memang nggak murah. Iya. Ya, biayanya nggak murah karena memang harus ada biaya professional fee buat koordinator sama buat official kan. Kalau di Malang tugas Pak Siva kayaknya tuh. Pak Aku udah Siva. bagi tugas sama Pak Siva. Pak Bapak bagian sponsor, aku bagian SDM aja. Iya, betul. Iya memang. Di Kediri pun juga kemarin setelah ICE League selesai, ini juga Pengen juga, Om. iya, ada juga yang bosnya si Gepeng itu juga Iya. udah nanya-nanya nih, kalau kita bikin sendiri gimana ICE League? Nah, Iya. bisa, karena kan Alinea itu di Kediri itu kan memang cukup sering bikin kompetisi. Gepeng juga udah experience kan untuk setup kompetisi seperti apa, jadi harusnya sih nggak susah gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, Iya. nanti kedepannya program ICE League ini tetap dijalankan. Ya, harus itu, Om, harus. Kalau enggak ya kita kan nggak tahu dari SCAI. Oh iya juga. Mungkin kalau kamu ada pesan buat SCAI untuk Tolong Pak ICE League. Presiden, ada lagi ya. Pak Presidennya siapa? Presiden Aku SCAI. lupa lagi namanya. Loh gimana sih kamu minta ICE League dilanjutin, kamu masa ketua SCAI kamu nggak tahu? Oh, tapi aku follow. Siapa? Itu dia, Om. Aku lupa, Om. Pak Darwanto. Daryanto. Pak Daryanto. Tolong tahun depan diadakan lagi ya. Apanya yang diadain? Yang jelas dong. Ice League tahun depan diadakan lagi biar kita semua tuh lebih bersemangat karena sudah nanggung jalan dan semangat tapi berhenti Pak. Tapi nanti kita semua pilih Bapak lagi. Wah, ngejilat banget ya sampai mau pilih lagi ya. Itu jilat ya Om gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau memang programnya bagus ya kita dukung. Iya, Ya. memang bagus itu. Aku akuin bagus. Iya, saya pun juga mengaku ya, akhirnya ini dampaknya di daerah-daerah ini yang dulu nggak terjamah selama ICE regional ya akhirnya sekarang lebih kejangkau. Iya, sama mau buat gairah anak-anak sendiri tuh semakin tinggi Om. Gitu. Jadi udah lebih berani ikut kompetisi. Walaupun ya, saya nggak tahu kalau di Malang ya, tapi di beberapa daerah kemarin itu sempat banyak yang ketika mau ikut nggak jadi karena dengar ICE League.
Itu yang saya sampai kaget dengar kata ASTIK, wah ini berarti lebih susah nih, udah kayak nasional. Ya memang untuk skalanya udah sistem penilaiannya udah nasional, memang pasti lebih susah dong itu. Tapi mereka malah justru takut. Kalau kayak gitu Kalau gimana? Malang sendiri sih enggak sih Om, enggak takut, hanya lebih ke yang sadar dirinya tadi itu. Tapi anak yang udah siap itu langsung berangkat mereka, Om. Berani ya. Berani gitu. Karena emang ada beberapa anak yang memang menunggu itu juga Om. Hanya Malang yang lagi gasipnya tuh tentang regenerasi sekarang tuh Om. Regenerasi di industri ini. Yang muda-muda, yang baru-baru belum kelihatan memang. Kelihatan, Om. Karena yang yang taman bermain itu Om, itu kan sosial. Nah rencananya tuh nanti tongkat estafetnya ini aku ganti-ganti. Nah sekarang tuh aku masih pegang Om. Belum ada orang yang bisa aku kasih. Wih. Terus yang udah ikut-ikut kompetisi, yang maju ke nasional dari Malang? Karena kemarin aku buat event aku ajak mereka. Nah dari aku pribadi itu sangat support orang yang udah berani nasional tuh aku pasti support Om. Jadi aku buat event manual brewing, anak-anak yang kemarin ikut Ice League, aku suruh jadi juri. Gitu. Iya, tapi yang sampai barista atau brewers atau dari latte art yang sampai berprestasi sampai ke nasional sampai hari ini tuh ya paling ya masih Gandhi ya. Iya, Gandhi. Gandhi ya. Gandhi. Regenerasinya masih belum lagi ini Belum ya. ada. Kalau dulu kan yang sering ikut kan fans kalau. Oh iya fans. Fans sudah lama nggak ikut juga nih ya. Nah itu Om. Regenerasinya jelek Om malah. Mungkin Mas Bayu juga pusing siapa lagi nih, Itu ya kan? atletnya susah Om. Atletnya susah, bentuknya susah, terus SDM-nya semakin bebel-bebel. Iya, saya tahu sih. Jadi kayak saya tahu sih. Pasti yang di pikiran Mas Bayu dia pun siap untuk mengcoaching. Tapi kalau lihat-lihat dulu, yang di coaching ini potensinya seberapa gitu loh. Dia nggak sembarangan orang di coaching juga sama dia ya. Ya nanti ya dari kamu lah nih untuk memupuk generasi-generasi baru di Malang. Pasti itu Om, pasti. Pasti. Iya. Bon. Oke, jadi apalagi nih Bon yang bisa diceritain lagi nih dari kamu nih? Selain masa-masa yang gelap gitu. Kita mau cerita apa lagi nih? Kalau aku tuh paling ke dulu tuh, aku dulu pernah punya keresahan ini Om ya. Aku kan aktif di movement di Malang tuh, aku sangat aktif di movement event yang mana kadang tuh aku pengen mendatangkan beberapa yang certified. Tapi mungkin aku terkendala dengan biaya itu tadi Om gitu. Nah menurut Om sendiri itu enaknya kayak gimana sih ya? Karena kadang itu dulu aku sempat kepikiran gini Om. Aku nih pengen tempatku maju. Aku ngajak orang yang ini udah maju tapi aku gak kuat di pembiayaan. Gini, kalau dari saya nih ya, Ya. kalau buat yang certified kayak gitu, yang udah ngejuri nasional, itu tergantung kamu kedekatanmu seperti apa. Kembali ke emosional lagi Om. Emosional lagi, secara personal hubungan kamu gimana, terus kemudian eh, level acara kamu ini seberapa kelasnya gitu. Nah, karena saya yakin kalau udah kenal, banyak juga juri-juri itu yang nggak pasang rate gitu. Contoh kayak saya waktu di kontak sama Ucop, ya kan, saya bilang, oh rate-nya berapa? Terserah kamu, udah nggak usah mikirin itu. Yang penting kita tujuannya buat support tempat kami yang baru ini, gitu. Ya yang penting lu biayain aja nih ongkosnya, transportnya, sama penginapannya supaya masa kita udah bantuin tapi kita mesti boncos kan nggak seperti itu gitu. Sebenarnya cuma itu aja sih yang gitu. Kayak gitu. Jadi ya kamu kan udah makanya ketika kamu punya koneksi di juri-juri ketika ngejuri kemarin kan, nah ini bisa follow-followan, kontak-kontakan, makin dekat. Nah, ketika ada event kamu bisa minta tolong. Ini terus terang ini nggak ada budgetnya, tapi kita bisa kasih ongkos transport atau apa kayak gitu. Aman, bisa gitu Om. Bisa gitu. Contoh paling gampang ya ketika ketika kita dulu di ABCD ngadain Aeropress. Oke. Juri-juri Aeropress waktu kita di kapal selam, waktu kita di Sutos, itu emang ada yang dibayar? Nggak ada loh. Nggak ada. Karena semua ya karena kedekatan semua. Jadi Pak Siva kita telepon, Om Iman kita telepon, siapa, bantuin dong ngejuri, cuman kita lagi nggak ada budget nih. Gitu. Ya paling kita bisa kasih makan di sini. Itu bahkan transport kita nggak kasih.
Cuman ketika datang ya saya tanya ke panitia, ada apa kayak yang buat dikasih ke juri gitu. Oh ini aja kasih Imani Mandiri ini ada isinya kemarin dapat satu kartu isi 300 atau berapa. Ya udah itu yang dikasih. Seadanya, Pak. Seadanya itu dan mereka ya Welcome, karena welcome. dari awal kita udah kasih tahu kita memang nggak bisa ngasih, nggak ada budget. Lu mau nggak bantuin? Karena waktu itu kan Aeropress sendiri kelasnya kan udah lumayan nih. Ya. Aeropress sudah mulai terkenal dan juara juga diberangkatin ke World kan waktu itu. Jadi ya yang mau bantuin jadi juri pun banyak waktu itu. Tuh. Kalau Om Willy lihat Malang sendiri kayak apa nih, Om? Saya sih terus terang jarang banget ya ke Malang ya. Mm-mm. Jadi kalau mau ke Malang kadang justru malah jarang ngopi, ngopinya ke tempat-tempat yang kenal kayak ke tempatnya Gandhi kayak gitu. Ya selebihnya makan. Jadi saya juga nggak terlalu bisa ngelihat nih di Malang ini Kondisinya scene seperti apa, ya? industri kopinya seperti apa. Makanya sama kamu juga nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Cuman ya akhirnya happy lah bisa kenal sama nabinya. Aku juga happy kenal sama Om Willy. Barista kesayangan Malang, lu gila, lu luar biasa, lu Ambon. Karena mungkin suka aku juga suka berbagi masalahnya kan, Om. Nah itu mungkin yang anak-anak mesti orang aku pas yang COVID itu, Om. Karena aku bingung nggak ngapa-ngapain kan. Aku telepon anak aku suruh ke rumah aku lesin, Om. Kamu lesin? Iya, Les kelas apa? barista. Oh, buset. Udah Sama bingung aja, aku. iya, iya. Kamu udah nikah belum sih, Bon? Belum, Om. Oh, belum. Ya, Pacar ada berapa? nggak punya, Om. Masa Ya, pacar nggak punya tapi teman punya. teman tapi Teman. ngewek. Ya terserah dia lah, ya. Banyak ya kalau itu? Gak, udah gak seberapa. Om. Udah. Gak seberapa, beneran tapi gak seberapa. Semenjak kerja yang ikut di grup ini tuh udah gak seberapa. Iya, iya. Tetap kalau soal-soal gitu juaranya Asmi ya. Kalau Asmi itu banyak yang suka tapi dia nggak mau. Oh, masa lu? Iya. Katanya di Jakarta dia kasusnya banyak sampai dia kabur ke Malang gitu. Wedian tapi dia Om itu, wedian Asmi itu. Jadi ngomongin orang. Pada orangnya di sana. Oke, oke, oke. Thank you, Bon, udah mau meluangkan waktunya nih ya. Aku terima kasih Iya. sekali Om. Padahal capek-capek habis ngejuri, nggak ngejuri deh, Buat ngurusin event ya. Iya, Om. Ngurusin event baru selesai, udah langsung diajakin podcast. Ini podcast yang ini loh. Termalam dah Om. Enggak sih, yang paling malam sih sama Ojet sih. Itu iya. kita selesai jam 1 pagi, Wah, waktu di enak Pasuruan, waktu itu. Itu karena kita baru mulai podcast jam 12 malam. Ini yang kedua termalam nih sampai selesai jam segini. Ya, thank you udah diluangkan waktunya, Bon. Aku terima kasih juga sudah mau mendengar kalau kesannya juga Om. Oh iya dong, karena kan ini buat teman-teman nih, inspirasi buat teman-teman nih. Ya, jadi thank you banget udah bisa ketemu hari ini ya. Saya jauh-jauh ke Malang juga nggak sia-sia, bisa ngobrol dan nanti ada yang bisa di-sharing dan bisa diambil sama teman-teman ini pasti. Saya sih yakin banget sih. Ya. Oke, sukses terus Bon. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ini di industri kopi Malang ini bisa terwujud semuanya. Amin. Oke, kita tutup ya. Ya Om. Oke. Thank you teman-teman udah nonton ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam No Cincong. No Cicong. Terima kasih Om. Terima kasih, Bon.